warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, NIM 12020800016 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 2A. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini saya masih bisa melakukan praktikum dengan judul praktikum larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, menganalisis apa itu larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Yang kedua, membandingkan larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh pada larutan NaCl. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu larutan. Larutan ialah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Larutan terdiri dari zat pelarut atau yang sering disebut dengan solut, dan terdiri dari zat pelarut atau yang sering disebut dengan solvent. Nah, larutan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, larutan tak jenuh. Larutan tak jenuh ini ialah larutan yang memiliki zat pelarutnya dalam jumlah sedikit dibandingkan dengan zat pelarut. Lalu yang kedua ada larutan jenuh. Larutan jenuh ini ialah larutan yang memiliki zat terlarut dalam jumlah yang maksimal. Lalu yang ketiga ada larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh ini ialah larutan yang memiliki zat pelarutnya itu dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan zat pelarut. Nah, yang mengakibatkan zat pelarutnya itu sudah tidak bisa melarut lagi, yang nantinya akan terjadi endapan. Lalu, faktor apa saja yang dapat mempercepat pelarutan? Nah, yang pertama itu adalah faktor suhu. Lalu yang kedua ada faktor ukuran partikel. Yang ketiga ada faktor pengadukan. Lalu yang keempat adalah faktor dari jumlah volume. Nah, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan gelas ukur dengan batang pengaduk. Lalu yang kedua, kita masukkan air sebanyak 100 ml. Nah, setelah kita memasukkan air sebanyak 100 ml, lalu kita memasukkan garam. Untuk langkah yang pertama, kita masukkan garam sebanyak 1 sendok. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mengaduk garam pada gelas ukur ini, lalu kita amati apa yang akan terjadi pada gelas ini. Nah, ketika kita sudah memasukkan 1 sendok garam, inilah hasilnya. Lalu kita akan menambahkan 1 sendok garam lagi, dan lalu amati apa yang akan terjadi. Dan kita mengaduknya kembali.
Nah, setelah kita menambahkan 2 sendok garam, ternyata garam tersebut masih bisa larut. Lalu, apa yang terjadi apabila kita menambahkan 1 sendok garam lagi? Amati apa yang akan terjadi. Lalu, kita mengaduknya. Nah, ketika kita sudah menambahkan 3 sendok garam, lalu yang terjadi pada larutan ini adalah pada pertama kalinya terjadi endapan. Bisa dilihat kan? Nah, itu artinya berarti ketika kita menambahkan 3 sendok garam, maka ini adalah terjadi larutan jenuh. Lalu apa yang akan terjadi apabila kita menambahkan 1 sendok garam lagi? Lalu kita aduk larutan tersebut dan jangan lupa kita amati apa perubahan yang akan terjadi. Nah, setelah kita menambahkan 4 sendok garam, lalu kita amati apa yang terjadi pada larutan ini. Nah, pada larutan ini kita bisa amati sudah mulai terjadinya adanya endapan. Nah, lalu coba kita akan menambahkan lagi 1 sendok garam lagi, lalu kita akan amati apa perubahan yang terjadi. Lalu kita mengaduknya, dan tentunya pasti kita akan mengamati apa yang akan terjadi pada larutan ini. Nah, setelah kita menambahkan 5 sendok garam, kita akan amati apa saja perubahan yang terjadi pada larutan ini. Nah, ternyata pada ketika kita menambahkan 4 garam dan 5 garam akan terjadi endapan. Nah, berarti larutan ini dinamakan larutan lewat jenuh, dikarenakan zat pelarutnya itu sudah tidak mampu lagi untuk larut. Nih, bisa dilihat. Bisa dilihat di sini sudah terjadi endapan. Alhamdulillahirrabbilalamin, praktikum pada kali ini kita telah selesai. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.